Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin ada perkataan yang melukai hati, ada usaha yang tidak dihargai, ada kebaikan yang justru dibalas dengan ketidakadilan. Bahkan mungkin kita bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa aku berusaha hidup benar, tetapi justru mengalami hal-hal yang menyakitkan? Jika malam ini itulah yang sedang kita rasakan, firman Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa. Rasul Petrus berkata bahwa ada kalanya seseorang harus menderita bukan karena melakukan kesalahan, melainkan karena memilih melakukan yang benar. Mari kita baca bersama 1 Petrus 2 ayat 19-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sahabat terkasih, ada seorang pria bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan. Suatu hari atasannya memintanya mengubah beberapa angka dalam laporan agar ia terlihat lebih baik di hadapan investor. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui. Jika ia menuruti permintaan itu, karirnya kemungkinan akan berjalan mulus. Namun, sebagai seorang percaya, ia tahu bahwa itu adalah kebohongan. Dengan sopan, ia menolak. Keputusan itu membuat atasannya marah. Beberapa minggu kemudian, ia dipindahkan ke bagian yang lebih rendah. Gajinya tidak bertambah. Bahkan beberapa rekan mulai menjauhinya karena menganggap ia tidak bisa bekerja sama. Setiap malam ia pulang dengan hati yang berat. Ia sempat bertanya kepada Tuhan, "Mengapa aku harus mengalami ini? Padahal aku hanya ingin melakukan yang benar." Beberapa bulan kemudian, perusahaan itu diperiksa karena adanya manipulasi laporan keuangan. Penyelidikan menemukan bahwa pria tersebut adalah satu-satunya pegawai yang menolak terlibat. Nama baiknya dipulihkan. Ia bahkan direkrut oleh perusahaan lain yang dikenal menjunjung tinggi integritas dengan posisi dan penghasilan yang jauh lebih baik. Ketika diminta memberikan kesaksian di gerejanya, ia berkata, "Saat itu aku berpikir Tuhan diam. Ternyata Tuhan sedang menjagaku." Sahabat terkasih, seringkali kita ingin Tuhan segera membela kita, tetapi Tuhan lebih dahulu membentuk karakter kita. Kita ingin nama kita segera dipulihkan, tetapi Tuhan sedang membangun hati yang semakin dewasa. Kita ingin proses cepat selesai, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Mungkin malam ini kita belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Namun, suatu hari nanti kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin hidup anak-anaknya. Karena itu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan meninggalkan integritas hanya karena orang lain berlaku tidak adil. Tetaplah hidup benar, tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, tetaplah setia. Sebab Tuhan melihat setiap air mata yang tidak diketahui orang lain. Ia melihat setiap keputusan benar yang kita ambil, meskipun tidak ada seorang pun yang menghargainya. Dan pada waktunya, Tuhan akan menyatakan bahwa hidup dalam kebenaran tidak pernah sia-sia. Malam ini, tidurlah dengan damai. Serahkan semua luka, semua fitnah, dan semua beban kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi pembela kita. Sebab pembelaan Tuhan selalu lebih indah daripada pembelaan manusia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini.
Kami belajar bahwa hidup benar tidak selalu mudah, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadamu. Jika malam ini ada di antara kami yang sedang disalahpahami, difitnah, diperlakukan tidak adil, atau merasa kecewa, kuatkanlah hati kami. Tolong kami agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap hidup dalam kasih, kejujuran, dan integritas. Ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika kami belum memahami rencanamu. Berikan damai sejahtera saat kami beristirahat malam ini, dan bangunkan kami esok pagi dengan iman yang baru, serta hati yang tetap berharap kepadamu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini kita beristirahat dengan damai, karena percaya bahwa Tuhan tetap menyertai setiap langkah orang yang hidup dalam kebenaran. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.